Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum itu, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana sehingga pada saat ini kami bisa memaparkan makalah kami. Jadi sebelum itu, saya yang bernama Tinta Mas Banua sebagai moderator. Saya Pupi Putri Yolanda Guhai sebagai natule. Saya Lesnawati Laya sebagai presenter. Baik, judul makalah kami ini Hukum Bisnis Properti di Indonesia. Bagian A-nya, kepemilikan properti sebagai hak dasar manusia. Properti diartikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan, serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan. Hukum Indonesia memberi perlindungan terhadap hak warga negara untuk memiliki properti. Hak kepemilikan atas properti memiliki terkaitan dengan untuk bertempat tinggal. Hak atas kepemilikan properti termasuk dalam hak manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat dasar. Nomor 1, dinamika bisnis properti di Indonesia. Salah satu di bidang usaha yang marak dan populer terkait dengan properti adalah usaha perdagangan atau bisnis properti. Sebagaimana diketahui, perdagangan properti atau tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia telah menjadi sektor perdagangan yang penting dan menjadi tren di kalangan para pengusaha atau pengembang atau developer properti. Pada prinsipnya, meningkatkan tren usaha properti didorong oleh kebutuhan yang semakin meningkat terhadap tanah dan bangunan. Semakin hari, jumlah manusia di dunia semakin bertambah, sedangkan luas tanah yang tersedia juga semakin berkurang. Kepemilikan properti, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akan selalu menjadi kebutuhan utama atau primer bagi manusia. 2. Perusahaan pengembang dan developer. Perusahaan pengembang dan developer merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan rumah, kawasan pemukiman, atau rumah susunan. Hasil pembangunan akan dijual kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba atau profit. Ide bagus dari Aschari Prabawa menjelaskan secara sederhana bahwa investor yang berperan sebagai developer adalah investor yang mendevelop lahan yang dia beli atau dikerjasamakan dengan pemilik tanah untuk dibangun sebagai konsep pengembangan properti yang kemudian unitnya dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, investor memberikan nilai tambah berupa bangunan dan fasilitas atau jalan, taman, dan lain-lainnya sehingga keuntungan lebih banyak. Untuk membangun perusahaan, developer menempuh bagian tahapan, yaitu salah satunya perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan, dan pengendalian perumahan. Dan setelah itu akan dipaparkan oleh teman kami. Bagian B, perkembangan peraturan tentang bisnis properti. Hukum bisnis properti di masa lalu dibuat dengan didasarkan atau antara lain pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau LN 1967 Nomor 1, dan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri atau LN 1968 Nomor 33, membawa konsekuensi penyediaan sarana dan prasarana untuk investasi serta aktivitas kehidupan lainnya. Sedangkan di pihak lain telah mengubah wajah dunia industri konstruksi yang semula pasif dan lebih berorientasi pada anggaran pembangunan pemerintah menjadi tubuh dan berkembang, melahirkan pemberkasa pembangunan yang sering disebut sebagai pengusaha pembangunan atau developer. Definisi perusahaan pembangunan perumahan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas areal tanah, yang merupakan suatu lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan
utilitas umum, dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuni permukiman. Berdasarkan aspek yang lebih sensitif dan material, properti tidak bisa dilepaskan dari persoalan hukum, pertahanan atau agraria. Korelasi antara bisnis proper dengan masalah hukum tanah dan seperti dapat diibaratkan seperti hukum suami istri, keduanya saling bersinggungan, saling berkaitan satu sama lain. Bisnis properti tidak akan pernah bisa dilepas dari persoalan hukum, agraria atau pertahanan. Mustahil bisnis properti bisa dijalankan. Cara memulai usaha bisnis properti: 1. Teguhkan niat. 2. Mempelajari seluk-beluk dan memilih macam bisnis properti. 3. Menabung atau mengumpulkan modal. 4. Melakukan riset atau penentuan lokasi. 5. Berinovasi. 6. Menjalankan strategi pemasaran. Baik, sekarang dilanjutkan oleh teman kami, Lesna. Bagian C, masalah klasik bisnis properti, sengketa hak atas tanah dan atau bangunan. Salah satu masalah yang bersifat klasik dalam bisnis properti adalah sengketa hak atas tanah dan atau bangunan. Disebut sebagai masalah klasik karena masalah sengketa hak atas tanah dan atau bangunan selalu ditemukan dari tahun ke tahun. Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia merilis data putusan perkara per tanggal 8 November 2016. Putusan perkara perdata yang paling banyak adalah perkara tanah 7.183 kasus, perbuatan melawan hukum 4.839 kasus, waris 1.561 kasus, was prestasi 1.495 kasus, perjanjian 871, perceraian 300, pembagian harta 73, dan PHI 2 kasus. Data tersebut tentu belum termasuk perkara-perkara yang belum dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Tidak menutup kemungkinan bahwa perkara sengketa hak atas tanah dalam arti luas juga bisa berupa perkara perbuatan melawan hukum, was prestasi, dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan juga adanya sengketa hak atas tanah masuk dalam ruang lingkup perkara kepailitan. Tentu, data tersebut tidak termasuk pada sengketa hak atas tanah yang disediakan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Hal yang bisa dipelajari dari sedikit data tersebut adalah bahwa sengketa hak atas tanah dan atau bangunan merupakan sengketa yang selalu bersifat aktual dan berpotensi tetap terjadi di kemudian hari. Potensi demikian tentu harus menjadi perhatian, tidak hanya bagi perusahaan bisnis properti, tetapi juga bagi calon konsumen dan konsumen properti. Di sini kita akan mempelajari SWOT analisisnya. Yang pertama yaitu strength, kekuatan internal. Yang pertama, bisa mencapai bahkan melebihi investasi di sektor tanah dan properti. Yang kedua, mudah dilikuidasi dibandingkan dengan tanah dan properti. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan internal. Yang pertama, portofolio saham bisa dianjlok tiba-tiba akibat kepanikan di bursa. Yang kedua, salah satu penyebab utama banyaknya orang rugi besar di portofolio saham adalah karena menggunakan dana panas. Yang ketiga, opportunities, yaitu kesempatan internal. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, kesempatan meraih untung di portofolio saham sangat tinggi. Yang kedua, kesempatan saat ini sangat terbuka, baik di sektor pertambangan, perkebunan, consumer goods, maupun perdagangan. Yang ketiga, threats, yaitu ancaman atau eksternal. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, dalam portofolio saham, ancaman bisa dianggap tidak ada. Yang kedua,
Dengan analisis SWOT saham, properti dan bisnis real sedikit banyak kita bisa mengukur tingkat keuntungan dan tingkat risiko. Yang keempat, strategi SWOT. Sini kita akan mempelajari tentang strategi SWOT. Yang pertama, strength opportunity, yaitu memanfaatkan media promosi yang cukup efektif. Salah satu hal yang dapat membantu usaha bisnis kita adalah mempromosikan. Yang pertama melalui media efektif seperti koran, tabloid, televisi, bahkan membuat website pemasaran. Yang kedua, weakness opportunity, itu memperhatikan kualitas produk properti kita. Kita harus sangat memperhatikan kualitas properti kita yang akan kita promosikan. Kita harus mengenali pelanggan dalam menjalankan bisnis properti. Kita harus memiliki target konsumen agar tidak membuang waktu dan seperti saat mempromosikan melalui brosur di jalan atau di mall. Yang ketiga, weakness trade. Berikan jam layanan yang fleksibel pada konsumen. Kita harus memberikan ruang transaksi yang luas dan nyaman bagi pelanggan. Sekian dan terima kasih materi presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada kekurangan kami, baik dalam membaca maupun tingkah kami dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.